biasa ini bulan-bulan pengkhianatan. Bulan pengkhianatan, sakit memang di ghosting ya. Agus Yudhoyono sakit di ghosting, tapi life must goes on ya. Daripada melamun Gus, mari gabung bersama nenek ini ya, bersama Pak Jokowi dan Pak Uban ya, menuju Indonesia maju tanpa harus diubah-ubah. Coba bayangin, kalau misalnya Cak Imin ntar kesandung kasus di KPK, terus yang nemenin Anies siapa ya? Yang nemenin Anies siapa? Pertanyaannya, bisa nggak dalam waktu singkat menemukan sosok pengganti Cak Imin untuk menemani Anies? Bisa aja sih kalau misalnya balik kucing ke AHY. Tapi masalahnya Demokrat masih mau nggak, ya kan? Setelah ditipu mentah-mentah kayak kemarin, ya kan? Diksinya dikhianati oleh Surya Paloh ataupun Nasdem. Pertanyaannya masih mau nggak, ya kan? Diajak kerjasama. Guys, kalau udah tahu belum? Ada berita baru nih. Tara mak jreng. Cak Imin minta KPK tunda pemeriksaan dirinya. Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta penundaan untuk menjadi saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat proteksi tenaga kerja. Saksi di KPK secara terpisah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya meminta Cak Imin untuk kooperatif menjalani panggilan dan pemeriksaan pada hari Selasa 5 September 2023. Hari ini Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan alat proteksi TKI di Kemenaker pada tahun 2012. Aduh, ada yang dipanggil lagi sama KPK nih. By the way, kok bisa ya minta diundur-undur segala? Seharusnya kalau nggak bersalah ya dihadapi. Datang aja dong, kan baru sebagai saksi gitu loh. By the way, anyway, Pak Anies Baswedan nggak mau nganterin Cak Imin ke KPK nih. Ayo dong Pak, anterin cawapresnya ke KPK supaya lebih kelihatan akrab gitu. Supaya Pak Anies Baswedan sama Cak Imin ini lebih dapet gitu loh chemistry-nya. Beritanya juga di media nanti bakal seru gitu kan. Anies Baswedan mengantarkan Cak Imin ke KPK gitu kan. Rame ntar pasti di media ya kan. Pasti bangga pendukung-pendukung Bapak. Pasti kalau Pak Anies Baswedan nganterin Cak Imin ke KPK, pasti pendukung-pendukungnya Pak Anies bangga ini. Suatu prestasi loh Pak Anies. Ya kan, kapan lagi ya kan. By the way, selamat dan sukses ya buat Pak Anies Baswedan dan Cak Imin. Ayo Pak Anies, semangat anterin Cak Imin ke KPK yuk. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa.
Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Lo gurunya saja dibegalnya atau dikudetanya, apalagi rakyat. Pun begitu dengan si pasangannya, si Yohanes Imam Mahdi, ditambah sekarang ini pengkhianat, berdarah dingin. Wow, tambah ngeri saya dengarnya. Dulu ada yang keluar-keluar ngomongin petugas partai. Sekarang Yohanes apa nggak petugas partai tuh? Ya kan jelas-jelas dia nggak punya partai. Lalu dibawa oleh yang punya partai, apa nggak petugas partai itu namanya. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah? 0. Oke 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Masa air banjir kamu bilang parkir? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Yang Muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang Muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan sebelum jadi gubernur. Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi mana? Janji mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Kaget, Jeng, katanya cerdas. Masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan, Jeng. Jeng, biar ku kasih tahu kau. Sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang.
Siapa yang hianati AHY? Kasihan deh loh. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Cuman yang herannya, yang nggak punya partai yang berkhianat. Bisa jadi nih, hari ini berkhianat sama Demokrat, besok sama Surya Paloh. Kita tonton coba, kalau nggak percaya pasti betul. Ya, kita ambil contoh di 2017. Nah, dia ikut Gerindra. Oke, jadi gubernur DKI, betul kan? Nah, setelah itu dia mengeluarkan statement. Sampai mengeluarkan statement, selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya tidak akan mau nyalon. Itu sudah komitmen saya. Tahu-taunya dia masuk lewat Nasdem untuk nyapres di 2024 lewat pintu belakang sama Nasdem. Lah terus Demokrat, Demokrat membangun koalisi perubahan lah dengan menduetkan Anies sama AHY. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya agak lama, baik dari kalangan kader Demokrat maupun dari luar Demokrat. Ini Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu atau kepada orang-orang itu. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi di balik itu kalau kita lemah dan lengah, ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas AHY. Padahal ketika katakanlah Mas AHY waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas AHY harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya, waduh ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Tetapi ternyata manis di mulut, tampak di depan, tidak dalam kenyataannya. Ini yang bagi kami sangat kami sayangkan. Yang pasti jelas yang berkhianat dan yang keluar dari koalisi ini bukan Partai Demokrat, tetapi ada yang namanya Nasdem dan Anies Baswedan yang telah berkhianat dan secara tidak beretika membentuk koalisi sendiri. Begitu kami informasikan, ya kadang-kadang langsung bilang, ya tenang aja, langsung kita ganti. Nggak ada, muak mereka bilang. Kenapa? Jelas dulu lah katanya Mas Anies ini, benar-benar perubahan atau hanya tidak jelas ini. Mau perubahan atau mau tipu-tipu. Nah itulah, ternyata benar ya, sehingga situasi hari ini pada saat ini tidak perlu kami perintahkan apa-apa. Banyak udah kader menjapri, begitu dapat rilis, Pak, kita akan turunkan semua, bukan hanya baliho, tapi juga postingan di media-media sosial yang ada muka Mas Aniesnya. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau
kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Memuji Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang memilih memaafkan pengkhianatan Anies Baswedan dan Nasdem. Satu kata untuk Mas Ahaye, canggih. Ketum Demokrat ini masih muda, sudah bicara nilai dan etik. Saya percaya muda adalah kekuatan. Semoga dimudahkan jalan dan karir politiknya Mas Ahaye. Ujian terhadap Mas Ahaye disampaikan oleh Henry Satrio pada hari Senin 4 September 2023.
di akun Twitternya seusai mendengarkan pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam konferensi persnya, AHY mengatakan, mari kita song-song perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Pertama-tama tentu dengan memberikan maaf kepada siapapun yang telah menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. By the way guys, alhamdulillah nih ya, ketika yang di sebelah sana lagi sibuk minta KPK menunda meriksa dia, sementara Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY justru malah banjir pujian karena Mas AHY telah berjiwa besar memaafkan pengkhianatan Anies Baswedan dan juga Nasdem. Bravo Mas AHY, maju terus dan sukses pertahankan nilai dan etik dalam berpolitik di Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga nilai dan etika dalam berpolitik, siapa? Kalau emang bener ya, beritanya bener, Caimin bakalan diperiksa oleh KPK. Coba bayangin, kalau misalnya Caimin ntar kesandung kasus di KPK, terus yang nemenin Anies siapa ya? Yang nemenin Anies siapa? Dan otomatis kalau partainya sih bisa. Cuman kalau ketumnya kena, terus PKB mau ngajuin siapa? Mau mengajukan siapa? Ya kan? PKB. Otomatis harus Nasdem atau Surya Paloh harus mencari sosok baru atau tokoh baru untuk nemenin Anies. Pertanyaannya, bisa nggak dalam waktu singkat menemukan sosok pengganti Caimin untuk menemani Anies? Bisa aja sih kalau misalnya balik kucing ke AHY. Tapi masalahnya Demokrat masih mau nggak, ya kan? Setelah ditipu mentah-mentah kayak kemarin, ya kan? Diksinya dikhianati oleh Surya Paloh ataupun Nasdem. Pertanyaannya masih mau nggak, ya kan? Diajak kerjasama. Atau plan B, opsi yang lain atau plan B itu Nasdem dan Surya Paloh akan melebur aja jadi satu, entah itu ke Ganjar atau ke Prabowo. Bisa aja ngajakin Sandiaga mungkin, ya kan? Kan Doi juga ngebet banget tuh jadi capres atau cawapres, ya kan? Bisa aja dikasih geli-geli dikit lah sama Surya Paloh, ya kan? Bikin koalisi baru, Nasdem, P3, ya kan? Nggak tahu itu udah cukup atau ketambahan PKS mungkin, ya kan? Atau mungkin PKB ntar karena mereka nggak punya sosok untuk dimajuin sebagai cawapres, PKB juga enggan untuk mendukung Anies. Mungkin. Jadinya balik kucing lagi nih PKB. Karena ketumnya nggak ada, balik kucing lagi ke Prabowo. Mungkin. Dan ya nggak tau lah. Gue nggak ngerti permainan model apa kayak gini ya. Gue juga pusing cuy. Caimin kalau misalnya kemarin anteng-anteng aja di koalisinya Prabowo, gua rasa juga nggak mungkin kesandung atau diungkit-ungkit lagi kasus tentang Kemenaker Trans waktu dia jabat jadi menteri. Gue yakin kalau dia anteng-anteng aja di koalisinya Prabowo pasti nggak diungkit. Tapi ketika dia keluar dari koalisinya Prabowo, ya udah, ya kan, diobok-obok lagi, ya kan. Oke, Pak Anies, saya di sini mau bertabayun. Ini tidak lucu, juga tidak ngelawak, juga tidak mengejek, juga tidak mencaci maki Pak Anies ya. Gini Pak Anies, siap kalau Pak Anies bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, pesan saya gini, mampukah untuk Pak Anies ya untuk melanjutkan perjuangan Pak Jokowi, presiden yang saat ini, setelah nanti Pak Jokowi lengser, misalkan ganti dengan menjadi imam di Indonesia, menjadi pemimpin dan menjadi presiden di Indonesia, mampukah Pak Anies itu untuk meneruskan program-program dan pengembangan untuk kemajuan Indonesia dari presiden sebelumnya?
Saya kira Indonesia akan lebih baik jika program-program yang sudah atau yang belum dilaksanakan dan yang belum dibuktikan oleh presiden yang saat ini dijabat oleh Pak Jokowi, saya kira akan menjadi lebih baik kalau Anda meneruskan program-program tersebut. Namun Indonesia akan lebih suram jika Pak Anies ini, dari jejak rekamnya Pak Anies saja sudah seperti ini, ya toh? Saya kira mudah-mudahan Pak Anies mampu dan jangan membuat program-program yang baru. Karena apa? Nanti program-program yang lama untuk pengembangan Indonesia yang lebih baik itu nanti akan tertunda, kemudian tidak terlaksana. Jadi kesimpulannya, kalau Pak Anies nanti dengan adanya suatu keajaiban menjadi presiden, kemudian Pak Anies membuat program-program yang mungkin impossible ya, cuma omong doang, saya kira Indonesia akan semakin suram. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI
ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.